Allah ciptakan alam semesta, tapi kamu rusak, gak takut dosa. Akibatkan longsor pemirsa sejumlah rumah warga. Pemirsa Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Gunung Merapi di Gunung Raung di perbatasan Kabesa gempa bermagnitudo terjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Juliana. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12. Pada tugas fikih kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan bumi. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tusrifu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya jangan rusak bumi ini setelah Allah memperbaiki. Teman-teman tahu gak sih, Indonesia sekarang ini sedang mengalami darurat dan krisis yang meliputi pencemaran udara, terus air, bahkan populasi sampah plastik yang semakin meningkat. Dan Indonesia juga teman-teman menduduki peringkat pertama polusi udara se-Asia Tenggara dan menduduki peringkat ketiga negara yang memproduksi sampah plastik terbanyak di dunia. Lihat teman-teman ya, melihat bumi kita yang sekarang yang dulunya air jernih sekarang menjadi kumuh dan tercemar. Terus melihat hutan-hutan yang dulunya hijau sekarang menjadi. Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, dalam Al-Quran surah Al-Arum ayat 41 yang artinya telah terjadinya kerusakan di darat maupun di laut. Oleh hal itu Allah membuat mereka merasakan akibat dari perilaku mereka tersebut, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Sebab adanya banjir, adanya longsor, adanya gempa bumi di mana-mana, itu terjadi karena ada sebab dan akibatnya. Itu terjadi karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, penebangan hutan secara liar, mengambil alih fungsi lahan yang mengakibatkan negatif bagi makhluk hidup lainnya. Bukan hanya manusia, tetapi hewan-hewan yang memiliki rumah di hutan tersebut. Oknum tersebut tidak mikir, mereka hanya ingin memenuhi keinginan mereka, tapi tidak memikirkan makhluk-makhluk lainnya. Nanti perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kenapa sih seperti itu menjaga lingkungan? Karena teman-teman, dampaknya itu bukan hanya ini, nanti ada beratnya juga. Ya, ketika seorang sudah tiada di dunia, terus datang orang-orang yang mau meminta keadilan. Terus dibagikanlah tuh amal-amal kebaikannya, mulai dari amal sholatnya dibagikan, terus amal hajinya dibagikan, terus amal sedekahnya dibagikan, amal-amal kebaikannya lah selama di dunia itu dibagikan ke orang-orang yang tadi masih berjalan. Ketika amal-amal kebaikan sudah dibagikan, tetapi masih banyak orang yang berbaris di sana dan mau mendapatkan keadilan. Terus gimana? Diambillah dosa-dosa orang tersebut dan dilempar kepada orang yang menzalimi. Akhirnya ia masuk neraka. Ia masuk neraka bukan karena dia melalaikan sholat, ia masuk neraka bukan karena dia berjudi, ia masuk neraka bukan karena ia LGBT, ia masuk neraka bukan karena dia tidak berzikir pagi petang, tidak, tapi karena ia menzalimi orang. Lewat mana? Lewat kerusakan alam. Kenapa dia merasa terzalimi? Karena orang yang menzalimi ini merupakan salah satu orang yang merencanakan, orang yang mengikuti, orang yang melakukan penggundulan hutan misalnya. Itu dia termasuk orang yang menzalimi orang lain. Makanya itu nanti di akhirat ia minta dipertanggungjawabkan untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi mari teman-teman kita menjaga lingkungan kita sama-sama agar nanti generasi kedepannya masih dapat melihat bahwa alam ini sangatlah indah sebelum dirusak oleh manusia. Ibaratkan seperti seorang penjaga rumah yang diberikan sebuah kunci, manusia itu merupakan penjaga, tapi bukan untuk kepemilikan mutlak. Itu juga dengan bumi, kita hidup di atas mereka untuk dijaga bersama-sama, bukan untuk dengan menanam pohon kita mendapatkan pahala jariah karena menanam pohon manfaatnya bisa untuk banyak.
teman-teman, mari kita jaga bumi kita, sayangi bumi kita untuk bersama-sama. Karena Allah telah menciptakan alam semesta sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia hanya untuk menjaganya saja. Tidak bisa menjaga lingkungan adalah kewajiban untuk kita bersama. Bukan hanya umat muslim, tapi semua makhluk hidup yang ada di alam semesta. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.